Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Arman Saputra dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Saya dari UPWJJ Palembang ya teman-teman. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 2 yang ada pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya teman-teman. Ntar saya buka dulu tugasnya. Baiklah teman-teman, di praktek 2 ini kita memiliki 3 indikator penilaian. Oke, di sini mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, individual, keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array, mampu mengimplementasikan struktur putusan, if else, mampu mengimplementasikan struktur putusan. Oke. Jadi teman-teman di tugas ini kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana sebuah restoran makanan ya. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu ada input menu restoran dan juga ada pemesanan dan 3 menghitung total biaya. Nah, di sini ada juga diskon 10%, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Oke. Ini ada juga mencetak struktur pesanan, manajemen menu aplikasi, dan sebagainya teman-teman. Nah, sekarang kita ke petunjuk pengerjaan dan poin-poin untuk video penjelasan. Di sini kita disuruh membuat sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan, minuman di restoran dengan atributnya. Oke. Terus membuat sebuah kelas utama dengan nama kelasnya main. Jadi kita di sini diminta membuat 2 kelas ya teman-teman, seperti yang sudah saya buat. Sini kelas menu dan di sini ada kelas main. Baiklah teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasan dari program yang saya buat. Di pertama ini ada yang namanya kelas menu. Di sini kelas menu ini kita gunakan buat menyimpan data menu makanan dan minuman yang ada di main tadi ya. Nah, yang ini. Fungsi kelas menu ini teman-teman untuk sebagai blueprint ya, atau cetakan objek menu restoran. Jadi setiap objek menu itu memiliki nama gitu. Seperti nama ini buat menyimpan nama makanan dan minuman. Nah, untuk harga pakai double. Harga ini buat menyimpan harga menu. Terus kategori menggunakan string buat menyimpan jenis menu. Contohnya kayak di sini ya teman-teman. Oh, tidak di sini. Nanti itu ada contohnya, contoh datanya misalnya nasi goreng, es teh, dan jus mangga ya teman-teman tadi. Untuk di sini penjelasan yang pertama itu string nama. Ini tuh digunakan buat menyimpan nama menu ya. Kalau yang harga tadi double harga ini kita gunakan menyimpan harga menu dalam bentuk angka desimal gitu. Kalau string ini gunakan buat menyimpan kategori menu nanti seperti makanan dan minuman. Nah, untuk penjelasan yang ini, menu string nama double harga. Ini tuh ibaratkan ini tuh konstruktor yang kita gunakan buat memberikan nilai awal pada objek saat objek ini kita buat. Oke. Untuk penjelasan yang ini, thesis nama ini tuh artinya teman-teman nilai parameter nama gini dimasukkan ke atribut nama milik kelas gitu. Oke.
Oke, kita sepertinya udah cukup ya penjelasan di menu. Kita lanjut ke bagian main di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum menjelaskan tentang program yang saya buat ini, di sini saya kasih tahu dulu kalau program kita ini dibuat menggunakan konsep array, perulangan, percabangan, metode, dan apa lagi, dan kelas ya. Ini maksudnya kelas. Oke, sebelumnya sesuai yang ada pada tugas tadi, saya lihat dulu yang di tugas tadi teman. Nah, di tugas tadi kita itu memiliki dua fitur utama, yaitu menu pelanggan untuk melakukan pesanan dan menu pengelolaan untuk mengelola daftar menu restoran. Oke, sesuai yang ada pada tugas praktek tadi ya. Ntar ini kita jalankan melalui terminal atau konsol menggunakan input dari pengguna ya. Ntar kita gunain di sini. Oke, kita mulai dari static scanner input. Kita mulai dari scanner input untuk input ya. Di bagian scanner, static scanner input, new scanner system in. Nah, di bagian yang ini teman-teman, di bagian yang ini itu digunakan buat menerima input dari pengguna melalui keyboard. Terus ada array menu maksimal 100 data. Jadi kita menggunakan array buat menyimpan data menu restoran dengan kapasitas maksimal 100 menu. Bagian ini static jumlah menu. Variabel ini kita gunakan buat menghitung jumlah menu yang tersedia. Nah, sesuai yang ada pada perintah di tugas dan juga diarahkan sama ini ibu tutor, di sini kita pakai metode ya teman-teman. Metode ini merupakan yang begini, metode yang pertama yang kita jalankan program untuk memanggil data menu awal, menampilkan menu utama, serta mengarahkan pengguna ke menu pelanggan atau menu pengelolaan. Contoh menu utama ya sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, tampilan menu utama. Ntar kalau di bagian sini kita ubah, misalnya ini daftar menu kita misalnya di sini ya, atau menu kita. Nanti tampilan di sini ketika di run dia juga ikut berubah. Tuh, daftar menu kita itu teman-teman. Oke, di bagian sini udah daftar menu utama. Terus ini bagian menu pelanggan ya teman-teman, string menu. Oke, ntar saya itu di bagian ini teman-teman, metode untuk data awal. Oke teman-teman, di bagian sini ya teman-teman. Oh, di sini dulu teman-teman. Untuk di ini tadi bagian daftar menu ya teman-teman. Nah, kalau bagian K1 ini tuh untuk memanggil menu pelanggan. Nah, yang menu yang ini tadi teman-teman. Ntar menu pelanggan tuh menunya yang ini teman-teman. Ntar ketika si user di sini pilih menu, memilih satu, maka yang keluar nanti tuh menu pelanggan. Nah, kalau case kedua itu untuk menu pengelolaan. Sementara
Ini yang ketiga, kalau case ketiga ini tuh nanti keluar hasil terima kasih telah menggunakan aplikasi. Maksudnya kalau udah selesai membeli, misalnya contoh di sini kita pilih ya 3 terus di enter terus terima kasih telah mengaplikasi. Berarti pemesanan udah selesai gitu. Guna di bagian ini tadi ya teman-teman. Kalau 2 itu masuk ke menu pengelolaan, itu kayak yang ditugas tadi buat manajemen ya, buat pengelolaan, buat nambahin menu itu nanti. Nah kalau menu pelanggan buat pemesanan. Oke, sekarang kita lanjut di menambahkan data menu awal ke dalam array, yang kayak daftar menu, jumlah menu plus ini, new menu nasi goreng 15.000 gitu ya, makanan. Nah, data yang disimpan ini terdiri dari 3 macam ya teman-teman. Pertama, nama menu, terus ada harganya, dan kategorinya. Ada 3 teman-teman. Oke. Sekarang lanjut ke bagian ini menu pelanggan. Kita input apa ini? Metode tampilan menu pelanggan. Ini buat menampilkan menu pelanggan teman-teman. Dan ini tampilkan menu array untuk menyimpan pesanan. Nah ini buat menyimpan pesanan tadi teman-teman ya. Ini jumlahnya, totalnya, double total bayar nggak ada. Terus ini buat total bayar. Oke teman-teman, kita lanjut dari sini. Input nama menu, sistem outprint, masukkan nama pesanan. Ini tuh perintah nanti ketika kita mau nge-input nama menu, terus nanti keluar kayak gitu teman-teman. String nama menu, input next line. Nah kode yang ini kita gunakan buat menerima input nama menu yang diketik oleh pelanggan melalui keyboard nanti. Contohnya seperti nasi goreng, ST gitu. Kalau udah diketik selesai, nanti akan ada tulisan kayak gini teman-teman. Ntar ya saya jelasin dulu. Di bagian ini tuh teman-teman, kita gunakan buat menghentikan proses pesanan. Jadi ntar tuh kalau udah diketik selesai, maka pesanan berhenti. Udah selesai gitu. Misalnya contoh penggunaan nanti menghentikan selesai gitu. Akhirnya pesanan mulai terhitung, mulai keluar stropnya gitu. Oke, guys. Nah, di bagian ini teman-teman, yang ini tuh perintah ini tuh agar huruf besar dan kecil tetap dianggap sama. Misalnya di menu sini teman-teman, huruf besar nih, ST gitu, minuman. Ntar kalau si pelanggannya mengetikkan huruf kecil semua, ST, maka hasilnya tetap keluar gitu, nggak error. Bagian boolean ditemukan false. Nah, ini ya kita gunakan ditemukan false. Variabel ditemukan, kata ditemukan, ini digunakan sebagai penanda kalau menu dicari tersedia atau tidak. Jadi nilai awalnya false, artinya menu belum ditemukan. Kalau tidak ditemukan, kalau ditemukan ya berarti pesanan bisa itu. Sekarang pengulangan mencari menu. Nah di sini sesuai yang ada pada perintah praktik 2 tadi, menggunakan perulangannya teman-teman. Nih, pulang por ini kita gunakan buat ngecek seluruh mengecek seluruh data menu yang ada di array, ada daftar menu. Nah, kalau variabel yang kayak i ini digunakan sebagai indeks array-nya teman-teman, menampilkan nama menu sini. If daftar menu, nah yang bagian sini teman-teman.
Oke, lanjut mengecek nama menu. Kode ini digunakan buat membandingkan input pelanggan dengan nama menu yang tersedia. Jika nama menu cocok, variabel ditemukan menjadi true gitu. Ditemukan true kayak gini. Dan program kita melanjutkan proses pemesanan. Kalau ditemukan misalnya dia ngetik nasi goreng 2 gitu. Kalau ditemukan maka program akan lanjut. Oke, apalagi input jumlah beli di bagian sini. Di sini di bagian perintah input jumlah beli int gt input next ini. Nah, bagian kode ini digunakan buat menerima jumlah menu yang dibeli pelanggan ya teman-teman. Contohnya jumlah, misalnya nanti kita ketik jumlah beli 2 gitu. Tuh, ini bagian perintahnya teman-teman. Jumlah beli buat ditanya lagi. Bagian menyimpan pesanan total menu. Nah, kalau bagian ini itu untuk menyimpan nama menu yang dipesan ke array pesanan. Lanjut lagi menyimpan jumlah untuk menyimpan jumlah pembeliannya teman-teman. Setiap menu yang dibeli itu. Oke, jumlah ini menghitung total. Kode. Nah, untuk menghitung kode yang sini ya teman-teman, perintah ini untuk menghitung total harga pesanan nanti. Ini bagian itu ya teman-teman. Total sistem output pesanan berhasil ditambahkan. Oh, contoh dulu ya, saya kasih contoh dulu di bagian nanti harga total bayar total ini bensin ya teman, untuk penghitungan total. Misalnya harga mie ayam 2, nanti kita coba ya di sini. Ini tuh penjelasannya buat itu. Wah, misalnya nanti ditanya ini nih buat inputnya ya, untuk outputnya ketika setelah kita input ntar keluar outputnya gitu. Harga mie ayam 12.000, jumlah beli 2 gitu. Ntar langsung dikaliin ya 12.000 dikali 2 bisa jadi 24 gitu. Sekarang total item. Nah, bagian sini. Untuk bagian ini tuh kita gunakan buat menambahkan jumlah data pesanan yang sudah masuk ke array. Ntar mesen lagi, ntar ditambah lagi gitu. Ntar mesen lagi. Bahkan ntar kita udah mesen terus ditanya lagi, nah apalagi gitu. Kalau udah selesai baru selesai gitu kan. Oke teman-teman, lanjut ke bagian sini ya teman-teman. Setelah total item tadi, sekarang sistem out print pesanan berhasil ditambahkan. Oke, nanti keluar ini nanti keluar inputan, outputnya keluar ini pesanan berhasil ditambahkan. Setelah kita berhasil menambahkan tadi ya teman-teman, nanti itu ditampilin kalau bahwasanya menu yang dipilih itu oleh si pelanggan itu berhasil ke daftar pesanan dia gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian if ya. If ditemukan sistem printout, menu tidak ditemukan, ada tanda gini ya teman-teman. Jika ada perintah menu tidak ditambahkan berarti dia akan kembali. Oke, sekarang ke bagian sini ya teman-teman. Variabel pajak 10%. Ini pajak ini sesuai yang ada pada tugas praktek ya. Ada pajak 10%, terus biaya pelayanan 20.000. Jadi nanti program itu menghitung juga nih bagian pajak 10%, terus biaya pelayanan 20.000. Terus juga di bagian diskon 0%. Oh, ini double promo minuman. Nah, ntar ada diskonnya sama promo minuman. Ini
Jika lebih dari 100.000 pembelian si user atau si pelanggan, nanti dia mendapatkan diskon. Terdapat diskon. Nah, ini diskonnya 10 ya, diskonnya 10% teman-teman. Ntar akan dapat keluar inputan bahwasanya keluar output gitu, Anda mendapatkan diskon 10%. Jadi di tugas tadi, ya, di sini di tugas tadi kan ada diskon 10% ditambah total bayar. Kalau lebih dari 50.000 itu dapat promo minuman ya. Ini promo beli satu gratis satu minuman nih teman-teman. Oke, kalau habis dari sini tadi, ini mengenai tentang diskon 10% dan ini tentang promo beli satu gratis satu minuman berlaku. Jadi semisalnya nanti pembelian si user itu sudah melebihi 50, nanti langsung dapat promo, langsung masuk promo gratis satu minuman gitu, langsung berlaku. Jadi langsung kepotong ya teman-teman, nanti harganya langsung dapat promo. Sekarang lanjut ke menghitung total akhir. Di sini ada menekan double, total akhir, total bayar pajak, biaya pelayanan, diskon 10%, promo minuman, menampilkan struktur sistem. Oke, entah struktur pembelian. Nah, di bagian sini nanti munculnya kayak gini teman-teman. Struktur pembelian. Nah, untuk kode di atas ini tadi, ini tuh kita gunakan buat menghitung total ya. Total pembayaran akhir pelanggan. Total bayar ditambah pajak, biaya pelayanan, diskon, sama promo minuman. Nanti kita coba ya teman-teman. Menampilkan total bayar. Nah, ini buat tampilan total bayarnya nih. Ini total bayar, terus total pesanan, pajak, biaya layanan, terus promo minuman, dan total akhir. Ini tuh buat tampilan total bayar di akhir nanti, itu di stripnya nanti. Menu pengelolaan. Nah, ini bagian menu pengelolaan ya teman-teman. Di menu pengelolaan ini buat kalau nanti tuh misalnya pilih 2 nih kan buat pengelolaan, ditugaskan diminta buat ada menu pengelolaan. Nanti kalau masuk menu pengelolaan itu buat mengelola menu, buat ditambahin gitu. Oke, jika salah input ini ya, daftar menu. Nah, ini bagian buat nambah menu teman-teman. Ntar tuh misalnya nama menu, kalau kita masuk ke bagian menu pengelolaan, nanti ada nama menu kita tambahkan gitu, string input next line. Ntar nambahkan harganya juga, terus kategorinya, terus ntar di sini menambahkan menu baru. Oh, ini menu baru ya. Terus buat ubah harga juga ada nih teman-teman. Ubah harga, menampilkan menu, terus pilih nomor menu, misalnya itu nomor input, misalnya pilih nomor 3 misalnya, itu untuk menunya ya teman-teman. Di sini harga baru, masukkan harga baru. Oke, mengubah harga. Di sini buat mengubah harganya tuh perintah harga hasil diubah. Ini buat perintah menu pengelolaannya. Hapus menu. Nah, sini buat perintah menghapus menunya teman-teman. Oke, di bagian pengumpulan data. Sepertinya langsung saja teman-teman kita coba kan. Di sini kita run dulu untuk penjelasannya. Ya. Di sini kita pilih menu, misalnya kita ke menu pelanggan dulu ya. Kita jalan apa enggak programnya. Nah, ini teman-teman. Ketika si user mengetikkan pilih satu menu pelanggan, nanti keluar tuh daftar menu. Nasi goreng, mie ayam, soto ayam, mie bakso. Ini teman-teman.
es teh, ini jus jeruk, jus mangga, ini nama makanannya dan minumannya, teman-teman. Terus di sini sudah ada perintah masukkan nama pesanan, ketikkan selesai untuk berhenti. Misalnya si user menambahkan nasi goreng. Oh salah, lupa, harus ada spasi. Goreng. Nah gitu teman-teman. Di sini kan ada namanya nasi goreng. Nasi goreng pesan misalnya 2, terus di enter, tambahkan. Nah dikarenakan ini kan nasi goreng ini harganya 15.000 nih. Kalau seandainya kita bilang selesai. Nah, kalau udah selesai, di sini pesanan berhasil ditambahkan tadi. Ya, udah selesai. Nah, struktur pembelian. Di sini nasi goreng 2, total pesanan 30.000, pajak 10%, biaya pelayanan 20.000. Diskon 0%. Nah, di sini nggak dapat diskon 10%, juga nggak dapat minuman 10%. Jadi total akhirnya 53.000. Jadi mahal. Nah, seandainya di sini tadi si user bilangnya belinya itu, coba pilih dulu satu ya. Si user milih lagi, terus dia beli yang soto ayam aja nih biar cepet ya. Soto ayam udah. Oh salah, pakai spasi lagi. Soto ayam, jumlah belinya 5, terus di enter, ditambah juga jus melon, jumlah beli jus melonnya 3, terus di enter. Selesai, kita kalikan Nah, ketika kita biaya kita memesannya lebih dari 100.000 nih, kita coba ya teman-teman. Udah dicoba mesennya dilebihin. Nah, Anda mendapatkan diskon 10%, terus promo beli 1 gratis 1 minuman berlaku. Jadi untuk promonya tadi langsung masuk teman-teman. Jadi di struktur pembelian tuh langsung ada kayak gini. Soto ayam 5, jus melon 3, total pesanan jadi 130.000. Di sini ada pengenaan pajak 10% jadi 13.000, terus biaya pelayanan 20.000. Serta di sini dapat diskon 10%. Jadi dapat diskon 13.000, promo beli minuman 5.000. Jadi total akhirnya 145.000 teman-teman. Itu. Jadi promonya berlaku ya. Harganya berubah ketika kita pembelian melebihi dari 50.000, promo minuman berlaku, terus si beli minuman berlaku, promo 10% berlaku. Kan tadi di sini promo 10%-nya itu diskon 10%. Kalau harga di mana sih tadi? Kalau melebihi kan? Kalau melebihi pembelian dari berapa tadi? Dari 100.000. Adalah tadi perintahnya. Dan maka jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Oke, sekarang ke bagian misalnya kita pilih nomor 2, menu pengelolaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat menu pengelolaan, lihat menu, tambah menu, ubah harga, hapus menu. Di sini kita coba tambah menu. 2, tambah menu. Nah, di sini ditanya dulu nama menunya sesuai kayak perintah di tugas 2. Kita coba dulu ya teman-teman, tambah menu. Pilih 2, nama menu. Nama menunya misalnya ayam bakar. Ayam bakar ya. Oke. Kita enter. Harga ayam bakar ini 15.000. 15.000. Kategori makanan. Bentar.
Coba kita klik satu, pilih satu, terus lihat menu. Oke, di sini teman-teman, nih berhasil teman-teman. Berarti programnya berjalan ya. Sini ayam bakarnya udah ditambahin. Ayam bakar udah ditambahin teman-teman. Oke, terus di sini udah lihat menu bisa, tambah menu bisa, ubah harga. Sekarang kita coba mengubah harganya. Pilih nomor menu, misalnya yang mau diubah yang tadi aja ya, yang nomor 9. Nah, masukkan harga baru. Di sini kan ayam bakar 15.000. Ternyata sekarang di restoran kita ayam bakarnya jadi mahal. Jadi harganya naik 18.000. Harga baru. Oke, harga berhasil diubah. Coba kita cek lagi ya. Lihat menu. Sini. Nah, di sini teman. Ayam bakar sudah menjadi 18.000. Berarti untuk bagian pengelolaan udah oke ya. Untuk ubah harga sekarang ke 4. Kita ke bagian 4. Pilih nomor menu yang harus dihapus. Oke, kita coba hapus lagi aja yang ayam bakar ya teman-teman. Oke, menu berhasil dihapus. Coba kita lihat. Dan ya benar, menu udah dihapus teman-teman. Jadi kita coba kembali. Dan kita ke lagi. Dan ya, nih di bagian pengelolaan udah dicoba semua nih. Sekarang kita klik, kita ketikkan keluar. Oh, udah ditemukan. Kenapa nggak ditemuin tadi? Di sini tadi kita perintahnya selesai teman-teman. Nah, di sini juga ada nih, ketikan selesai untuk berhenti. Jadi karena udah berhenti, jadi kita klik selesai. Mana nih? Selesai loh. Daftar menu. Pilih menu. Kok pilih menu? Kami mau keluar. Tuh. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Oke, teman-teman, sepertinya coba saya cek dulu ya penjelasannya. Menampilkan struktur penggunaan untuk menghitung total biaya pelaksanaan. Oh ya, kita coba lagi di bagian ini ya teman-teman. Di sini tadi. Coba lagi dulu. Apa ini? Mengimplementasikan struktur penggunaan. Iya, ini mengimplementasikan struktur. Tadi udah ya, daftar menu udah tadi. Di bagian kedua ini, pilih. Salah. Sorry. Di bagian sini ya. Ini kan tadi pilih menu, terus dua ya. Tambahkan menu untuk ubah harga, hapus menu. Lihat menu, tambah menu, hapus harga. Jadi coba kita buat hapus menu ya. Kita coba menu. Oh, tadi udah berhasil sih. Kita coba ulangin lagi ya teman-teman. Mie ayam. Nomornya dulu, mie ayam nomor apa? Mie ayam. Mie ayam nomor 2. Nomor 2. Kembali coba. Kembali. Oh, kembali. Salah. Kenapa kembali? Aduh. Ulang. Kita ulang dulu ya teman-teman. Coba kita run dulu. Tadi udah dihapus sih harusnya. Coba kita cek dulu ya. Masih ada nggak? Mie ayam. Oh, masih ada mie ayam, masih ada nih. Coba kita selesai aja ya.
Oke, masuk dulu ke nomor 2. Tadi udah saya jelaskan sih. Tambah menu, ubah harga, hapus menu. Kita coba ulangin lagi di bagian hapus menu ya. Nomor 4, terus di enter. Hapus menu yang dihapus nomor 2. Enter. Terus nomor 5 kita kembali. Terus kita masuk lagi ke penjual. Nah, ini berhasil teman-teman. Ketika si pelanggan mengecek sudah berhasil, tidak ada lagi. Di sini kan kita hapus nomor 2. Nomor 2 itu mie ayam, dan kita cek di sini mie ayam udah nggak ada. Oke, selesai. Berarti programnya berhasil teman-teman. Baiklah teman-teman, sepertinya sudah selesai nih penjelasan mengenai praktek tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop saya. Mohon maaf jika banyak keliru kata nih dari penyampaian saya mengenai program yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.